Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini akan membahas mengubah berbagai bentuk pecahan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sedangkan indikatornya adalah 1. Siswa mampu menyebutkan makna bilangan pecahan dengan benar. 2. Siswa mampu mengubah berbagai bentuk pecahan dengan benar. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak kalian sejak kelas 3, 4, 5 sudah mengenal pecahan, sudah diajari walaupun hanya sederhana. Nah, sekarang apa pengertian pecahan itu? Mari coba perhatikan. Pecahan dalam matematika adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Ya, itu membacanya A per B. Dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0. Dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Oke, untuk pengertian sederhananya ya. Pengertian sederhananya bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang. Nah, sedangkan pembilang itu terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah dijelaskan apa bilangan bulat, apa bilangan cacah, dan apa bilangan asli. Masih ingat? Terdiri dari apa bilangan bulat itu? Ya, ada bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif mulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, dan bilangan 0. Sedangkan kalau bilangan cacah kemarin bagaimana? Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli ini dimulai dari bilangan 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi pecahan ini adalah ya, bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, ini contohnya 1/5. 1 yang di atas itu namanya apa? Pembilang. Kemudian 5 yang bawah itu adalah namanya penyebut. Insya Allah kalian sudah paham. Di kelas-kelas sebelumnya kan sudah. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk pecahan. Nah, pecahan itu ada bermacam-macam bentuknya. Apa saja? Nah, ini ada beberapa bentuk pecahan, yakni 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal. Dan yang keempat adalah persen. Oke, nanti akan kita bahas. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda. Misalkan pecahan biasa, ini bisa dibentuk menjadi pecahan desimal, bisa diubah menjadi pecahan campuran, juga bisa dijadikan persen. Oke. Sekarang yang pertama, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Apa pecahan desimal anak-anak? Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan,
dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Itu pecahan desimal ya. Jadi seandainya diubah menjadi pecahan biasa itu pecahan yang penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000 dan kelipatannya. Oke. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal sekarang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Penyebut 10 berarti nanti ada satu angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti di pecahan desimal tersebut nanti ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan penyebut 1000 pada bilangan desimal tersebut ada 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Contohnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nanti setelah ini kita membahas soal di papan tulis. Sekarang ini contoh yang di slide. Coba perhatikan. 3/10. Mana pembilang? Berapa pembilangnya? 3, betul. 10 adalah namanya penyebut. Nah, ini penyebutnya sudah 10. Berarti nanti tidak usah mengubah ke pecahan lain yang penyebut 10. Nah, ini karena nolnya hanya 1, karena 10, maka di belakang koma nanti hanya ada 1 angka. Perhatikan, kita tulis 3. Nah, kemudian koma 0, 0,3. Oke. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan. 45/100. Kita belum mengubah ini, masih menulis desimal saja. Karena 100 nolnya 2, nanti itu di belakang koma ada 2 angka. Kita tulis 45, kemudian koma sebelumnya 0, 0,45. Membacanya ini adalah 45/100. Kenapa? Karena di belakang koma ada 2 angka. Andaikan ini 45/100 tidak ada, kemudian ada desimalnya, tidak kita baca 0,45, nggak apa-apa, kita baca berapa? 45, karena 2 angka maka per 100. Tanpa ada pecahan biasa kalian bisa membaca. Kemudian contoh yang nomor 3. 125/1000. Kita jadikan pecahan desimal. Ditulis 125. Nanti di belakang koma, karena 1000 ada nolnya 3, maka di belakang koma ada 3 angka. 0,125. Nah, itu. Contoh ini dapat langsung diubah ke bentuk pecahan karena penyebutnya kelipatan 10, tidak usah merubah penyebut. Jadi langsung kita tulis menjadi pecahan desimal tanpa merubahnya. Oke, sekarang contoh yang nomor 4. 645/100. Coba perhatikan, ini nanti di belakang koma ada berapa angka? 2, karena 100 itu nolnya 2. Nah, nanti berarti kita tulis 645, kita hitung dari belakang 1, 2. Berarti nanti hasilnya adalah, nah, perhatikan, tadi kan kita tulis 645. Kemudian karena pernya 100 itu 2 angka di belakang koma, kita hitung dari belakang 1, 2. Nah, hasilnya adalah 4,45. Tuh, paham ya? Sekarang contoh yang nomor 5. 85/1000. 85/1000. Per 1000. 1000 nolnya berapa? 3. Nanti di belakang koma mesti ada 3 angka.
Nah, bagaimana cara menulisnya? Kita tulis dulu 85. 1, 2, loh masih 2, kurang 1, diberi apa? 0. Kita beri bilangan 0, kemudian baru koma, sehingga hasilnya adalah 0,85 atau membacanya 85 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka. Oke, kita lanjutkan. Jika, ini contoh lagi, jika penyebut dari pecahan bukan kelipatan 10, maka penyebut diubah menjadi bentuk kelipatan 10. Perhatikan contoh yang pertama. 3/4. Ya. Kita jadikan per 10 bisa apa tidak? Tidak. Kalau begitu per 100 ya. 4 diubah menjadi 100. Kali berapa kira-kira? Kali 25. Karena 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka ini penyebut kalikan 25 itu nanti hasilnya 100. Kalau penyebut kali 25, maka pembilang 3, pembilangnya 3, penyebutnya 4. Kalau penyebut kali 25, maka pembilang 3 ini kalikan 25. Oke. 3 kali 25 hasilnya adalah 75 ya. Tadi 4 kali 25 100. Berarti hasilnya 75 per 100. Nah, kita tinggal menulis 100 di belakang koma berarti ada berapa angka? 2. Kita tulis 75. 2 angka dari belakang di koma diberi 0, maka hasilnya 0,75. Bu, kenapa kok tidak 0,750? Ya, sama karena 0 itu di belakang sendiri tidak ada artinya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. 5/8. Oke, sekarang 8 tidak bisa dirubah menjadi 10 karena desimal itu penyebutnya nanti adalah per 10, per 100, per 1000. Kita jadikan 10 bisa enggak? Tidak. 100 tidak. Maka yang bisa adalah 1000. Nah, 8 kali berapa bisa 1000? Siapa yang tahu? Iya betul, 125. 8 kali 125 itu hasilnya 1000. Maka kalau ini penyebut kali 125, pembilang itu 5 harus dikalikan 125 juga ya. Jadi penyebut kalikan 125, maka pembilang kalikan 125. Oke, hasilnya 8 kali 125 1000. Sedangkan 5 kali 125 adalah 625. Jadi hasilnya 625 per 1000. Kita tinggal menuliskan dalam bentuk desimal. Nah, bagaimana tadi cara menulisnya? Karena 1000 itu nolnya 3, berarti nanti di belakang koma ada 3 angka. Kita tulis 625. Dari belakang kita hitung 1, 2, 3. Oke, koma. Hasilnya adalah 0,6000. Maaf, hasilnya adalah 0,625. Oke, nanti untuk contoh selanjutnya kita kerjakan bersama di papan tulis agar kalian lebih jelas lagi. Ini contoh yang kedua, mengubah ini pecahan campuran. Ini ada bilangan bulatnya, ada pecahan, ini disebut dengan pecahan campuran. Oke, pecahan campuran ini diubah dulu menjadi pecahan
biasa. Kalian masih ingat di kelas 5 sudah Ibu ajari bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sudah bisa ya? Iya. Bilangan bulat kalikan penyebut. Berarti 1 kali 5. Hasilnya berapa 1 kali 5? 5. Kemudian ditambah dengan penyebut. 1 kali 5, 5 ditambah 2. Hasilnya 7. Penyebutnya berapa, Bu? Penyebutnya tetap 5. Ya. Jadi ini kan 1, lebihnya itu 2/5. Kalau dijadikan pecahan campuran, maka 1 dikalikan penyebut ditambah pembilang. Hasilnya 7/5. Nah, kalau sudah 7/5 ingin mengubah menjadi pecahan desimal, dapatkah 5 itu dijadikan per 10, diubah menjadi per 10? Bisa. 5 kali berapa kira-kira bisa 10? Ada yang tahu? Oke, pinter. Kali 2. Nah, 5 kali 2 penyebut. Kalau penyebut dikalikan 2, maka pembilang, mana tadi pembilang? Iya, yang atas. Pembilang dikalikan 2, 7 kali 2. Kemudian 5 kali 2 hasilnya adalah 14/10. Oke, berapa? Bagaimana 14/10 cara menuliskannya menjadi bentuk pecahan desimal? Berapa angka di belakang koma? 1, karena 10 itu nolnya 1, di belakang koma hanya ada 1 angka. Kita tulis 14. Nah, dari belakang kita hitung 1. Nah, hasilnya adalah 1,4. Oke, paham anak-anak? Insya Allah nanti ditambah lagi mengerjakan. Oke, kita lanjutkan sekarang. Contoh yang keempat. Jika penyebut pecahan tidak dapat dijadikan kelipatan 10, misalnya berapa, Cah? Misalkan 1/3, 1/6, 8/9 dan sebagainya, itu kan sulit dijadikan per 10, per 100 atau per 1000. Ya, itu ya contohnya. Maka caranya mengubah menjadi pecahan desimal dilakukan dengan pembagian susun. Ya. Masih ingat? Bila pecahan pembilangnya tidak bisa dijadikan kelipatan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, maka cara mengerjakannya dengan pembagian secara susun. Contohnya ini, 2/3. Kita tulis pembagian secara susun, yakni 2 dibagi 3. Oke anak-anak, 2 dibagi 3 bisa apa tidak? Tidak, maka ditulis dulu di atas hasilnya 0, diberi koma. Kalau sudah diberi koma, maka 2 ya, yang dibagi diberi 0,1 menjadi bilangan 20. Sekarang 20 dibagi 3, hasilnya berapa? Tidak boleh lebih dari 20, tapi yang mendekati 20. Kira-kira hasilnya berapa? 6. Oke, hasilnya 6. 6 kalikan 3, hasilnya berapa? 6 kali 3, 18. Betul, kalau sudah kita kurangi. Nah, kita seperti mengerjakan yang kemarin, bilangan bulat, bilangan caca, itu ada pembagiannya seperti itu. Nah, sekarang 20 dikurangi 18, hasilnya 2. Oke, 2 dibagi 3 nggak bisa, boleh mengambil 0,1. Diberi 0, hasilnya 20. 20 dibagi 3, seperti tadi sudah, hasilnya 6. 6 kali 3, 18. Kita kurangi lagi, hasilnya 2. Nah, anak-anak, ini kalau kita teruskan, ya, nanti hasilnya adalah 0,6666. Maka kita bulatkan saja. Ya. Cara membulatkan di kelas 4, 5 sudah bisa. Kurang dari 5 ditiadakan. 5 ke atas dijadikan bilangan 1, ditambahkan ke bilangan berikutnya. Ini tadi kan 0,666.
maka 6 ini dibulatkan menjadi 1. Jadi 7 ya. 7 bulatkan menjadi 1 ditambahkan ke 6, hasilnya adalah 7. Berarti hasil akhir adalah 0,67. Itu tadi hasil pembulatan. Kalau kita teruskan kan panjang, maka kita ambil 2 tempat desimal saja. Oke. Kita lanjut anak-anak. Nah, tadi sudah mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang kebalikannya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita bahas sekarang. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah ya, dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Lalu pecahan tersebut diubah ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Contohnya sekarang 0,8. Nah, 0,8 ini berapa tempat desimal? Di belakang koma ada berapa desimal? 1. Nah, ini 1 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut adalah 10. Karena hanya 1 angka, maka berarti penyebutnya adalah 10. 10 pembilangnya berapa? 8. Kita tulis, itu adalah pembilang 8. Dari mana tahu kok 10 tadi? Dari mana? Iya, 1 tempat desimal. 1 tempat itu nolnya 1, berarti 10. Sekarang ini hasilnya 8/10. Karena masih belum sederhana, pecahan ini kita sederhanakan dengan cara mencari EPB. Berapa EPB dari 8 dan 10? 2. Maka pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Itu cara menyederhanakan pecahan ya. Masih ingat di kelas 5 sudah? Kalau ingin menyederhanakan pecahan, maka mencari EPB dulu. Nah, bila sudah ketemu EPB, maka dijadikan untuk membagi antara membagi pembilang juga membagi dengan penyebut. EPB ketemu 2, maka pembilang 8 kita bagi 2. Hasilnya 4. 10 kita bagi 2. Hasilnya 5. Jadi 0,8 kalau dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 4/5. Oke, sekarang soal yang nomor 2. 0,25. Anak-anak, 0,25 di belakang koma ada berapa angka? 2. Kalau 2 berarti penyebutnya nanti berapa? 100. Nah, itu di bawah ini coba kita baca, ada ulasannya. 2 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 100. Oke, maka kita tulis pembilangnya nanti berapa kira-kira? Berapa? 25. Penyebutnya adalah 100. Kenapa 100? Karena pecahan desimal tersebut di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti penyebutnya adalah 100. Nolnya 2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 25. Sehingga pecahan tersebut 25/100. Masih bisakah pecahan 25/100 ini kita sederhanakan? Oke, masih. Dengan mencari apa? EPB. Nah, berapa EPB dari 25 dan 100? Bilangan berapa? Kalau untuk membagi bisa kecil itu ya, 25 dan 100, 25. Maka penyebut kita bagi 25, pembilang kita bagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Maka pecahan desimal 0,25 dijadikan pecahan biasa, hasilnya 1/4.
Bisa ya anak-anak? Matematika itu tidak sulit, menyenangkan insya Allah. Contoh yang ketiga, masih mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,375. Yo, berapa angka ini? Di belakang koma ada berapa angka? 3. Berarti penyebutnya nanti nolnya 3 atau 1000. Nah, ini ada ulasannya, kita baca. 3 angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Nah, seperti aturannya tadi. Oke. Kemudian berapa pembilangnya? Pembilangnya ya ini yang ditulis ini, 325. Nah, setelah itu kita cari FPB antara 375 dan 1000. Dapat berapa? Iya betul, 125. FPB 125 ini kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebut. Pembilangnya berapa? 375 dibagi 125 hasilnya 3. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Jadi pecahan desimal 0,375 bila dijadikan pecahan biasa hasilnya 3/8. Oke, pinter. Punya kalian juga betul. Kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Apa persen itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Persen itu per 100. Kalian kalau ingin ingat, persen adalah per 100. Nah, ini cara mengubah pecahan biasa menjadi persen adalah dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Seperti artinya persen per 100, maka penyebutnya diganti 100. Karena persen artinya ini, karena persen artinya per 100, jadi penyebutnya diubah menjadi bilangan 100. Atau cara lain, ya, bila sulit dibagi 100 dijadikan 100, ya, bila pecahan tersebut sulit dijadikan 100, maka caranya dengan mengalihkan mengalihkan dengan 100%. Oke, nanti kita berikan contoh baik di papan tulis ataupun di slide ini. Oke, kita lanjutkan. Cara 1. Cara 1 ini yang dijadikan per 100. Ubah penyebut menjadi 100. Kalian harus ingat, persen artinya apa? Per 100. Persen itu per 100. Oke. Contoh 1 sekarang. 1/4. Nah, penyebut 4 ini diubah menjadi 100. Nah, sekarang 4 kali berapa bisa 100? Kalikan 25. Bila penyebut kalikan 25, maka pembilangnya berapa? 1. Pembilang kalikan 25. Sehingga hasilnya 1 kali 25, 25. 4 kali 25 tadi jelas sudah 100. Sehingga kalau kita tulis, karena persen artinya per 100, maka 25/100 itu adalah 25%. Mudah ya anak-anak? Jadi pecahan biasa 1/4 bila diubah menjadi persen hasilnya 25%. Ya, saya ulang lagi, 1/4 penyebutnya 4. Ini jadikan per 100. 4 kali berapa bisa 100? Kali 25.
maka pembilang 1 juga harus kalikan 25, sehingga hasilnya bila dikalikan hasilnya adalah 25 per 100. Kalau sudah per 100, karena persen itu per 100, tinggal menulis 25%. Oke. Contoh yang kedua, 4/5. Perhatikan, 5 bisakah diubah menjadi 100? Bisa. Yang dilihat dulu adalah penyebutnya ya. Penyebutnya bisa enggak ini jadikan 100? Bisa. Kalau gitu, kita jadikan per 100 kali berapa kira-kira? Kalikan dengan 20. 5 kali 20, 100. Bila penyebut kali 100, maka pembilang harus dikalikan kalau penyebut kali 20, maka pembilang juga harus dikalikan 20. Sekarang 4 kali 20 berapa? 80. 5 kali 20, 100. Hasilnya 80 per 100. Karena ini persen, tidak usah disederhanakan seperti mengubah pecahan biasa tadi. Tinggal menulis persen artinya per 100, maka tinggal menulis 80 per 100 adalah 80%. Paham ya? Oke. Cara yang kedua sekarang, dengan mengalihkan pecahan dengan 100%. Contoh yang pertama, 1/4. Nanti kalian tinggal milih, matematika itu banyak cara. Menjadikan penyebut per 100 atau dikalikan 100%. Kalian mudah yang mana ya? Kalian pilih sendiri mana yang mudah menurut kalian. Belum tentu menurut A mudah cara pertama. Kemudian B cara yang kedua. Jadi setiap anak tidak sama. Nah, ini dengan cara mengalihkan 100%. 1/4 kalikan 100%. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coret-coret. 100 dibagi 4. Dengan kalau ada perkalian bilangan bulat dengan pecahan, maka dibagi dulu dengan pembilang. Kalau dengan penyebut itu dibagi, kalau dengan pembilang itu dikalikan. Entah dikalikan dulu atau dibagi. Yang atas pembilang itu mesti dikalikan, yang bawah penyebut berarti dibagi. Nah, sebelum kita kalikan, kita bagi dulu, kita corak-colek dengan disederhanakan. 4 kita coret dengan ini 100. Dibagi berapa? 4 dibagi 4 dapat 1. Kemudian kalau penyebut dibagi 4, maka ini yang dibagi juga dibagi dengan 4. 100 dibagi 4 adalah 25. Sekarang tinggal mengalihkan hasilnya dengan bilangan pembilang. 25 kalikan 1, hasilnya adalah 25. Ini persen kita pindah. Persen, maka hasilnya adalah 25%. Nah, kira-kira mudah yang mana? Monggo terserah kalian. Oke, contoh yang kedua, 4/5. Kemudian dijadikan persen dengan cara mengalihkan. Nah, kita corak-corak seperti itu. 5 kita coret dibagi 5. Hasilnya 1. 100 kita bagi, kalau ini bagi 5, maka 100 dibagi 5. Berapa hasilnya? 20. Dah, sekarang 20 kalikan penyebut. 20 kali 4. Kalian sudah bisa dulu, sudah diajari. 0 itu dipindah dulu ke sini 0. Kemudian tinggal 4 kali 2. 2 kali 4, 8. 0-nya tadi sudah. Persen kita pindah, hasilnya adalah 80%. Oke. Nah, anak-anak, ini contoh yang di slide cukup. Kemudian kita nanti mengerjakan bersama di papan tulis. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama
soal latihan ini di papan tulis, oke? Kalian juga mengerjakan di buku kalian masing-masing. Anak-anak, mari kita membahas soal yang ada di papan tulis. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, nomor 1, 3/5. Kalian masih ingat pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya kelipatan dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, 5 ini bisa apa tidak dijadikan per 10 kira-kira? Per 10. Bisa? Oke, bisa. 5 kali berapakah bisa 10? Kali 2. Kalau penyebut kali 2, maka pembilang dikalikan 2. 3 kali 2, 6. Hasilnya 6/10. Nah, kemudian kita jadikan pecahan desimal. 10. Nanti di sini karena 10 nolnya 1, nanti di sini adalah 1 tempat desimal atau 1 angka di belakang koma. Pembilang kita tulis 6. Berapa angka di belakang koma? 1. Nah, 1 berarti di sini 0 hasilnya adalah 0,6. Oke, soal yang nomor 2. 7/8. Bisakah dia dijadikan per 10? Tidak. 100? Tidak. Ini adalah per 1000. 8 kali berapa kira-kira menjadi 1000? Tadi sudah di contoh soal 125. Maka kalau penyebut kali 125, pembilang juga harus dikalikan 125. Hasilnya berapa? 875. Kita tulis 875. Oke, 1000. 1, 2, 3. Berarti nanti di belakang koma ada 3 angka. Kita tulis dulu pembilang ini 875. Pernya 1000. Berarti 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. 0. Hasilnya adalah 0,875. Oke, sekarang contoh yang nomor 3. 1/3. Bisakah 3 ini kita jadikan per 10, per 100, atau per 1000? Tidak. Berarti caranya adalah cara yang kedua tadi. Diapakan anak-anak? Dibagi. Pembagian kita menghitungnya pembagian secara susun. 1 dibagi 3. Oke. 1 dibagi 3 tidak bisa. Sini berarti 0, kalau sudah beri koma ini boleh mengambil 1, 01. Menjadi bilangan 10. 10 dibagi 3. Dapat berapa asalkan hasilnya tidak boleh melebihi 10? Dapat 3. Oke, betul. 3 kali berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Seperti pembagian biasa. Kemudian kita kurangi. 10 dikurangi 9. 1. Boleh mengambil 01 lagi. 10 bagi 3. 3 kali 3. 9 dikurangi. Dapat 1. Boleh ambil 01. 10 bagi 3. 3 kali 3. 9. 1 dan seterusnya. Ya, nanti terus hasilnya itu 0,0,0,0. Oke, kita ambil 2 tempat desimal. Kita dengan pembulatan. Tadi aturannya bila kurang dari 5 maka ditiadakan. 5 ke atas atau 5 lebih dijadikan bilangan 1. Nah, 3 ini kurang dari 5 maka dianggap ditiadakan. Berarti hasilnya berapa? 0,33. Kita tulis di sini 0,33. Oke. Ya, sekarang yang keempat. Nah,
5/6. 6 bisa tidak dijadikan per 10, per 100, per 1000? Bisa atau tidak? Tidak. Kalau tidak, cara pembagian seperti di atas ini tadi. Maka kita dengan pembagian 5 dibagi 6. Tidak bisa 0, kalau sudah ada koma boleh ambil 1. 50 dibagi 6. Berapa? Bilangan berapa yang bila dikalikan 6 hasilnya tidak boleh lebih dari 50 tapi mendekati 50. Berapa? Oke, betul. 8. 8 kali 6? Oh iya, 48. Kita kurangi. 50 dikurangi nih ya. 0. Karena tidak bisa ambil 1 dari sini. Ini tinggal 4. Ini menjadi bilangan 10. 10 dikurangi 8, 2. Hasilnya 2. Dibagi 6 tidak bisa boleh ambil 0, 1 karena sudah ada koma. 20 dibagi 6. Bilangan berapa? Bila dikalikan 6 hasilnya tidak lebih dari 20 tapi mendekati 20. Berapa? 3. Oke. 3 kali 6. Berapa? 18. Kita kurangi. Tadi ya 10, 2. Ini tinggal 1. Habis berarti 2. 2 boleh ambil 0, 1. 20 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. 2. Dan seterusnya ini nanti hasilnya adalah terus 0,83333. Kita ambil 2 tempat desimal, kita bulatkan. Maka 3, karena 3 kurang dari 5, maka kita tiadakan. Hasilnya adalah 0,83. Oke, ini tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Anak-anak, mari kita bahas soal tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa pada papan tulis ini. Yang pertama adalah 0,45. Oke, kita ubah menjadi pecahan biasa, kemudian kita sederhanakan. 45 kita tulis. Kemudian penyebutnya berapa? Dilihat, berapa tempat desimal? 2, berarti nolnya 2, berarti 100. 45/100 kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Caranya dengan mencari FPB. Cara mencari FPB yang paling yang cepat atau sederhana dengan menggunakan tabel. Kalian sudah bisa juga. Oke? 45 dengan 100. Bilangan berapa yang bisa dibagi 45 dan 100? Berapa? 5. Oke, betul. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Oke. Kalau keduanya ini sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti FPB-nya adalah cukup 5. Kalau ini kita teruskan, nanti dapatnya adalah KPK. Nah, ini 9 dengan 20 dibagi dengan bilangan yang sama sudah tidak bisa. Maka FPB-nya adalah 5. Berarti ini tadi ya, kita bagi dengan, kalau pembilang dibagi 5, maka ini juga dibagi 5 untuk menyederhanakan pecahannya. 45 bagi 5 berapa? 9. Ini sudah. 100 dibagi 5, 100 bagi 5 adalah 20. Ini hasilnya 0,45. Kalau dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 9/20. Oke, sekarang contoh yang kedua kita bahas. 0,8. Kita tulis 8. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Kalau 1 nolak 1 berarti adalah 10. Kita tinggal menyederhanakan. Perlukah 10 dan 8 itu kalian mencari FPB? Kira-kira tidak, karena mereka bisa dibagi dengan bilangan 2. Biar cepat, oke? 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Hasilnya adalah 4/5. Oke, sekarang contoh yang nomor 3.
0,375. Kita jadikan pecahan biasa, kita tulis 375 per berapa kira-kira penyebutnya? Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. 3 berarti nolnya 3 itu berapa? 1000. 1, 2, 3. Karena ini 3 tempat desimal. Kita tinggal menyederhanakan. Dibagi berapa mereka berdua? 375 dengan 1000. Kalau kita mencari EPB nanti dapatnya adalah 125. Ini juga dibagi dengan 125. Oke. 375 dibagi 125 dapat berapa, Nana? 3. Oke. 1000 dibagi 125 hasilnya adalah hasilnya adalah 3/8. Soal yang keempat. 0,6 kita tulis 6 per di belakang koma ada berapa angka? 1. Maka penyebutnya adalah 10. Nolnya 1 karena ini 1 tempat desimal. Apakah dia sudah pecahan yang paling sederhana? Belum, masih bisa dibagi. Dibagi berapa? 2. Dibagi berapa? 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Hasilnya adalah 3/5. Oke, selanjutnya mengubah pecahan menjadi persen. Anak-anak, kita lanjutkan membahas yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contohnya, yang pertama adalah 3/4. Persen tadi adalah apa? Per 100. Maka 3/4 ini kita jadikan dulu apa? Per 100. Kali berapakah? Ini ya. Kali berapakah 4 biar menjadi 100? Kira-kira kali berapa? Atau kalian 100 bagi 4? Berapa? 25. 4 kali 25, 100. Maka kalau penyebut kali 25, pembilang harus kali 25. 3 kali 25 adalah 75. Kalian ingat, persen itu artinya per 100. Maka kita tinggal menulis 75/100 itu adalah 75%. Nah, sekarang cara yang kedua. Masih cara yang pertama, nanti cara yang kedua untuk yang nomor 3 dan 4. 1/2 kita jadikan per 100. Kali berapakah 2 biar menjadi 100 ini kali berapa? Kali? Iya, kali 50. Nah, ini salahnya. Ini ya. 2 kali 50, 100. Bila pembilang kali 50, maka penyebut juga harus dikalikan 50. 1 kali 50 adalah 50. Nah, ingat persen itu per 100. 50 per 100 kita tulis 50%. Nah, ini. Kemudian tadi sudah dibahas cara yang kedua ya, dikalikan dengan 100%. Coba, ini cara yang kedua. Nomor 1 dan 2, cara yang pertama. Ini kita membuat cara yang kedua. 7/10 kalikan 100%. Oke, sekarang kita sederhanakan. Kita coret 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, dapat berapa? Kalau ini bagi 10, maka ini juga bagi 10. Hasilnya adalah 10. Tinggal mengalihkan 7 kali 10. Berapa? 70%. Ini persennya kita pindah ke sini. 70%. Kemudian yang nomor 4. Kita buat cara yang kedua, dikalikan dengan 100%. Oke, kita coret-coret, dibagi dengan 25. 25 bagi 25, 1. 100 dibagi 25, hasilnya adalah 4.
Kita tinggal mengalikan 4 kali 11. Berapa anak-anak hasilnya? 44. Oke, persen kita pindah. Hasilnya adalah 44%. Paham ya? Mana yang mudah, cara pertama atau cara yang kedua, itu terserah kalian. Asalkan paham ya. Mudah. Boleh cara yang pertama, boleh cara yang kedua. Oke. Anak-anak, pertemuan kali ini mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.